Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dimas Pranata bin Adi Pranata, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Caca Anindita binti Cakra dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 55 gram dengan bertahta berlian 9 karat dibayar tunai. Ucap penghulu dengan suara tegas dan lantang. Saya terima nikah dan kawinnya Caca Anindita binti Cakra dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Dimas tak kalah tegas dan lantang. Bagaimana saksi? Tanya penghulu sambil melihat ke kanan dan ke kiri. Sah, sah, sah. Alhamdulillah, ucap semuanya. Lalu Caca segera mencium punggung tangan kanan Dimas dengan lembut. Begitupun Dimas segera meraih kepala Caca dan mencium keningnya. Tanpa sadar, air mata Caca menetes begitu saja kala Dimas menciumnya. Dimas yang menyadari itu langsung menghapus air mata Caca dengan ibu jarinya. Don't cry, ucap Dimas sambil tersenyum. Capek? Tanya Dimas saat ini mereka tengah berdiri di kursi pelaminan sambil menyalami para tamu undangan. Meskipun Caca sudah mengatakan bahwa ia tidak ingin mengundang banyak tamu, tapi tetap saja sedikit bagi Dimas itu hampir 1000 undangan, sehingga membuat Caca sedikit kesal karena kakinya terasa begitu lelah. Enggak, jawab Caca cepat membuat Dimas terkekeh. Jangan memanyunkan bibir seperti itu, nanti aku khilaf di sini, ucap Dimas berbisik di telinga Caca, membuat Caca langsung menatap Dimas dengan tajam. Akhirnya selesai. Caca langsung mendudukkan dirinya dan menyandarkan kepalanya pada kursi saat melihat antrian tamu sudah tidak ada. Maaf, ucap Dimas tulus. Aus, ucap Caca memasang wajah memelasnya pada Dimas. Sebentar, ucap Dimas. Ia langsung merogoh ponselnya dan menghubungi Yuda untuk mengambilkan pesanan Caca. Dimas calling Yuda. Halo tuan, ucap Yuda di seberang sana. Yud, ambilkan sendal istriku yang di dalam kamar. Kamu pilih yang sekiranya nyaman, ucap Dimas. Lalu tanpa menunggu jawaban Yuda, ia langsung mematikan teleponnya, membuat Yuda berdecak kesal. Nasib jadi bawahan begini. Harusnya jadi hari libur, bos. Dan juga, apa tadi katanya? Istri. Mentang-mentang punya istri sekarang, gerutu Yuda sepanjang perjalanan menuju kamar Dimas. Dimas calling Fabian. Ada apa bang? Tanya Bian kesal karena waktunya bersama calon istrinya diganggu oleh telepon Dimas. Ambilkan minum 2 sama makanan sekalian. Lagi-lagi tanpa menunggu jawaban, Dimas memutuskan sambungan telepon hingga membuat orang yang diteleponnya mengumpat. Ada apa Bi? Tanya Ariel saat melihat perubahan wajah Bian jadi asem kayak belimbing wuluh. Abang gak ada akhlak, nyuruh-nyuruh adeknya yang lagi pacaran, padahal banyak pelayan. Astaga, gerutu Bian sambil memijit pelipisnya yang terasa pusing. Udah sih, ambilin aja, yuk sama aku. Sekalian, aku juga belum ngasih ucapan selamat sama Caca, kata Ariel yang mulai bangkit dari duduknya dan mengajak Bian mengambilkan pesanan Dimas dan Caca. Nih, ucap Bian sambil menyerahkan nampan pada Dimas. Kok sama makanan? Kan Caca cuma mau minum doang, ucap Caca bingung. Laki lo yang minta, jawab Bian sambil mengedikan bahunya. Kamu belum makan dari pagi. Kata mama juga waktu make up tadi kamu belum makan, ujar Dimas menyerahkan minum pada Caca. Nanti dulu deh, sebelum makan aku mau ngucapin selamat dulu, hehe, ucap Ariel disertai cengiran pada Caca. Sini loh, mau peluk gue, tanya Caca, lalu segera merentangkan kedua tangannya pada Ariel. Asli, tingkat narsis loh sama banget kayak anak tuyul, ucap Bian. Lah dia cewek, mau ngasih ucapan ke pengantin, ya sudah pasti pelukan. Terus cipika-cipiki dong, ucap Caca santai. Dasar perempuan, gerutu Bian dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku juga perempuan loh Bi,
ucap Ariel menatap tajam ke arah Bian dan berkacak pinggang. Haha, mampus, ucap Caca tertawa tanpa memperdulikan masih banyak tamu. Asli bang, bini lo barbar banget, gak ada anggun-anggunnya jadi penganten, ucap Bian lagi. Barbar begini yang penting cinta, masalah buat lo, ucap Caca membuat Dimas langsung merangkul Caca dan mencium kening Caca. Caca semakin tergelak saat melihat wajah Bian yang semakin kesal. Tak ingin berlama-lama, Bian segera mengajak Ariel kembali ke tempat duduk mereka agar bisa kembali berduaan. Baru Caca akan duduk dan memakan makanannya, tiba-tiba Fahmi datang dan membuatnya mengurungkan niat untuk makan. Hei Ca, selamat ya, ucap Fahmi sambil mengulurkan tangannya kepada Caca. Thanks Kak Fahmi, jawab Caca dengan tersenyum ramah. Selamat juga Dim, ucap Fahmi bergantian menyalami Dimas. Thanks, jawab Dimas singkat. Oh ya Cak, maaf bukan aku mau merusak acara kalian, tapi ada yang harus aku bicarain sama kamu, ucap Fahmi pelan. Apa? Tanya Caca mengernyitkan dahinya. Belum sempat Fahmi bicara, tiba-tiba ada sebuah suara yang membuat semua mata menoleh ke arahnya. Begitupun Caca yang langsung ingin berlari menghambur ke pelukannya kalau saja Dimas tak mencekal tangannya. Sayang, ucap Dimas menatap tajam Caca. Hehe, peace, jawab Caca memberikan dua jarinya berbentuk huruf V. Happy wedding sayang, ucap Brian yang langsung memeluk Caca dengan erat. Caca kira kakak gak bakal dateng, ucap Caca sambil membalas pelukan Brian. Jangan lama-lama, seru Dimas dan langsung menarik Caca agar melepaskan pelukannya dari Brian. Astaga, suami kamu posesif sekali, bisik Brian terkekeh. Begitulah, tapi aku cinta, ucap Caca sambil merangkul mesra lengan Dimas. Heis, Brian hanya berdecak kesal melihatnya. Fahmi yang merasa terabaikan mengurungkan niatnya untuk berbicara dengan Caca. Ia memilih pergi meninggalkan acara pesta pernikahan Caca dan Dimas. Dret, halo, jawab Fahmi saat sudah mengangkat teleponnya. Sorry, ucap Fahmi lirih. Kamu tenang saja dulu, nanti pasti akan aku sampaikan pada Caca, ucap Fahmi lagi, berusaha menenangkan seseorang yang di ujung telepon sana. Baiklah, aku tutup. Setelah menutup teleponnya, Fahmi segera berpamitan pada keluarga Pranata, khususnya Jenar dan Arya. Bang, panggil Arya saat menghampiri Dimas di kursi pelaminan. Tadi ada yangnya, ucap Arya terhenti kala Brian membalikkan tubuhnya sehingga membuat keduanya saling menatap. Arya hanya menatap datar Brian, sahabatnya. Arya memang tidak tahu bahwa Caca adalah adik tiri Brian. Arya hanya tahu bahwa Caca memiliki saudara tiri, itu saja. Arya, panggil Brian pelan hendak menghampiri Arya. Ada apa Arya? Tanya Dimas. Oh enggak, nanti aja, jawab Arya lalu tanpa berkata lagi, ia segera memutar tubuhnya dan meninggalkan pelaminan. Brian yang melihat Arya seperti itu hanya bisa diam dan menghela nafasnya dengan berat. Om, memangnya Kak Brian kenal ya sama suami Jenar? Tanya Caca berbisik. Kenapa Om sih? Ucap Dimas sedikit kesal, padahal dari kemarin mereka sudah sepakat membuat nama panggilan, tapi lidah Caca masih saja suka keseleo. Hehe, kebiasaan, jawab Caca nyengir. Kamu tanya sama kakak kamu, apa yang dia lakuin sama Arya sebelum dia menikah sama Jenar, jawab Dimas pelan. Kakak kayaknya gak bakal jujur kalau Caca tanya, makanya Caca nanya sama kamu suamiku yang tukang cemburu, ucap Caca sambil mencubit kedua pipi Dimas hingga membuat sang empunya tak kuasa menahan senyum kala mendengar kata suami. Nah gitu dong senyum, kan makin ganteng, ucap Caca lagi terkekeh. Kamu ya emang paling bisa ngerayu, ucap Dimas langsung memeluk erat tubuh Caca. I love you,
ucap Dimas lalu mencium kening Caca dengan lama. I love you too Om Durenku yang mesum dan pencemburu akut, jawab Caca semakin mengeratkan pelukannya pada Dimas. Woi, masih banyak tamu, tolong dikondisikan, teriak Bian yang tiba-tiba datang merusak suasana romantis sang pengantin. Biang tuyul, seru Dimas kesal sambil melepaskan pelukannya dari Caca. Anjrit emang Lobi, gangguin suasana romantis aja, ucap Caca juga kesal. Romantis-romantisnya nanti di kamar aja, sekarang ada yang lebih penting, ucap Bian dengan wajah paniknya.